Inter versus Monza di laga persahabatan pramusim ternyata nggak sekadar latihan biasa. Dari drama gol cepat, aksi tumit Pio Esposito yang bikin kaget kiper, sampai adu penalti yang bikin deg-degan, semua terjadi dalam satu malam. Christian Cifu mencoba racikan 352, pemain muda unjuk gigi, dan Monza membalas lewat gol telat Azi. Tapi apa arti semua ini untuk persiapan Inter jelang musim baru Serie A? Yuk kita kupas tuntas dari kronologi sampai analisis aktiknya. Laga berlangsung Selasa 12 Agustus 2025 waktu Eropa di U-Power Stadium, kandang Monza. Ini bagian dari rangkaian uji coba pramusim Inter. Siaran live di Sport Italia dengan Inter merotasi skuad dan beberapa nama senior tak main sejak awal. Skor 2-2 di waktu normal. Monza unggul dulu, Inter membalikkan, Monza samakan di menit akhir. Inter kemudian menang lewat adu penalti. Detail kunci, penyelamatan Josep Martinez dan penalti penentu Marcus Thuram menurut rilis resmi Inter. Beberapa media mencatat daftar penendang Inter seperti Lautaro, Bastoni, Barella, Acerbi, hingga Thuram, dan menegaskan peran Cifu yang memimpin tim di pramusim. Berikut kami rangkum kronologi pertandingan. Menit 32, Monza memecah kebuntuan lewat Ciuria setelah dominasi fase awal. Monza cukup agresif menekan sisi sayap Inter. Menjelang jeda, Inter menyamakan skor melalui gol bunuh diri Birindelli. Tekanan Inter dari area half space memaksa kesalahan. Babak kedua, Inter berbalik unggul berkat tendangan tumit atau backheel Pio Esposito, momen brilian yang jadi highlight laga. Menit akhir, Azi atau rekrutan baru Monza menyamakan 2-2. Laga lanjut ke adu penalti, Inter unggul setelah Martinez menepis penalti Sardo dan Thuram mengeksekusi penentu. Starting 11 dan absensi, Inter menurunkan campuran pemain inti, pelapis, dan talenta muda. Sejumlah pemain tim utama absen di laga ini, total 7 pemain menurut laporan pralaga. Ini menjelaskan mengapa ritme sempat naik turun dan rotasi dilakukan cukup dini. Setup dasar Inter diuraikan sebagai 3-5-2 pada fase build-up awal pramusim Cifu, dengan bek melebar dan 2 sayap aktif menopang transisi. Analisa taktik Inter, struktur 3-5-2, dan build up. Inter membangun dari belakang dalam back three yang melebar untuk menarik pressing Monza. 2 gelandang interior naik ke half space, membuka jalur diagonal ke penyerang. Skema ini terlihat dalam sequence yang memaksa own goal Birindelli. Overload sisi kanan menciptakan crossing berbahaya dan keputusan panik back Monza. Peran wingback. Wingback Inter menjadi kunci lebar papan, namun pada babak pertama beberapa kali terkunci pressing Monza sehingga progresi menengah tersendat. Perbaikan muncul setelah jeda dengan perpindahan bola switch lebih cepat untuk menyerang sisi weak side. Final third dan kombinasi penyerang. Gol Pio Esposito adalah contoh eksekusi berani di kotak penalti. Kombinasi pendek, penempatan posisi dekat tiang, lalu backheel yang mengejutkan kiper. Ini mengindikasikan Inter ingin menambah variasi eksekusi di area 12-16 meter, bukan hanya crossing target. Manajemen momen akhir. Kebobolan oleh Azi di menit terakhir menyorot game manajemen. Kompaksi blok pertahanan menurun saat pergantian pemain, jarak lini melebar dan second ball tak terjaga. Ini tipikal isu pramusim saat chemistry belum stabil. Pemain kunci dan catatan individu. Pio Esposito, Inter, X faktor di laga ini. Gol tumit bukan sekedar highlight, tapi menunjukkan insting ruang dan kepercayaan diri yang tinggi. Cocok sebagai opsi rotasi penyerang di musim panjang. Josep Martinez, Inter, penyelamatan di adu penalti jadi pembeda.
memberi Inter kemenangan psikologis di pramusim. Apa artinya untuk Inter di pramusim 2025-2026 ini? Sinyal positif, kemenangan adu penalti memberi momentum mental, variasi serangan tampak meningkat, dan pemain muda memberi solusi segar. PR yang tersisa, konsistensi game manajemen menit akhir, dan ketahanan blok saat rotasi besar dilakukan. Ini wajar di pramusim, tapi harus dibereskan sebelum pekan pertama Serie A. Dalam catatan, di paruh awal 2025, Inter beberapa kali memenangi laga dengan comeback melawan Monza di kompetisi resmi. Mentalitas itu ada, tantangannya menjaga stabilitas sepanjang musim. Konteks persaingan, musim lalu Inter sempat terguncang oleh hasil-hasil ketat. Pelajaran itu terlihat di cara mereka merespons ketika tertinggal. Kesimpulannya, Inter menunjukkan karakter dan variasi serangan yang menjanjikan, sementara Monza memperlihatkan daya saing dan kedalaman yang tak bisa diremehkan. Gol tumit Pio Esposito dan aksi Josep Martinez di babak tos-tosan adalah highlight malam ini. Kalau kamu Interisti, apa yang paling bikin optimistis jelang musim baru? Taktik 352 Cifu, performa pemain muda, atau kestabilan mental tim? Tulis pendapatmu di komentar, like and subscribe, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya. Salam satu jiwa biru hitam, Forza Inter!